Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manari yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, umur, kesehatan, kesempatan untuk kemudian kita memanfaatkan, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu kita thalabul ilm, mencari ilmu dalam kaitan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengerti bahwa sesungguhnya semua itu ada batasannya, termasuk usia kita. Maka sebelum kita sampai pada akhir dari usia kita, kita manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan itu untuk menambah amal. Karena ada keyakinan kepada kita bahwa nanti kehidupan yang sesungguhnya itu akan kita jemput dan kita mencari bekal yang banyak untuk kehidupan yang akan datang itu, dan kehidupan yang lebih abadi insyaallah. Maka kita memanfaatkan waktu itu, kita salah satunya adalah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dirangkum di dalam kitab-kitab. Salah satu yang kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab yang ke-7, yaitu babul yakin wa tawakal, yaitu bab yakin dan tawakal. Syekh Imam An-Nawawi menggabungkan bab ini adalah karena memang keyakinan dan tawakal itu dua perkara yang saling erat kaitannya. Bahwa tawakalnya seseorang itu karena dasar keyakinan, yakin bahwa apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Maka keyakinan ini akan menunjukkan, akan kemudian ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman itu adalah dengan buahnya, yaitu tawakal. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita yakin akan terjadi seperti itu. Ya. Maka jamaah sallallahu alaihi wasallam, kita jamaah rahimahullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, beberapa ayat yang kemudian ditulis oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, maksudnya menghadang mereka, mereka berkata, inilah yang dijanjikan
Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Kemudian dilanjutkan ya pada ayat yang lain, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum wahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'u wa taba'u ridwanallah wa wa'udzul fadlil azim. Yaitu ketika orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, ya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, ternyata ucapan itu justru menambah kuat keimanan mereka, dan mereka menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah ya untuk menjadi penolong kita, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung kita. Maka mereka kemudian kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Lam yamsashum su'a wa taba'u ridwanallah. Mereka itu tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini disebutkan pada surat Ali Imran ayat yang ke-173 dan 174. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya wa tawakkal 'alallah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Jadi ketergantungan kita itu pada sesuatu yang tidak akan mati ya, dan terus hidup mengurusi makhluknya ya. Jadi adalah keyakinan pada hal yang paling benar. Juga dilanjutkan pada surat Ibrahim ayat yang ke-11, wa'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Pada surat Al-Imran yang sama pada ayat yang ke-159. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yaitu pada surat At-Tolak ayat yang ketiga. Kemudian diakhiri dengan firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya maka bertambahlah keimanannya, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji ya sedikit tentang makna-makna ayat-ayat ini. Kenapa kemudian Syekh Imam An-Nawawi menggabungkan ayat-ayat ini berkaitan dengan bab ya tawakal ya dan yakin pada Allah. Allah berfirman pada ayat ini, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qala hadza ma wa'adana Allahu wa rasulahu wa sadaqallahu wa rasulahu wa ma zadahum ila imana wa taslima. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan ketika orang-orang mukmin itu melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasulahu, mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, wa sadaqallahu wa rasulahu, dan benarlah apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada ayat ini Allah menerangkan sikap dan tindakan kaum muslimin dalam menghadapi perang Ahzab. Perang Ahzab atau juga disebut dengan perang Khandaq, ya, yaitu sebuah parit. Ini perang ini terjadi pada sekitar abad ke-5 Hijriah, ya. Jadi pada tahun ke-5 Hijriah, tak pada tahun ke-5 Hijriah, ada satu ujian besar yang diterima oleh kaum muslimin, yaitu ketika di Madinah kemudian beberapa sekutu, ya, seperti Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia mengumpulkan beberapa kabilah kaum termasuk orang-orang Yahudi untuk kemudian menyerang kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin sebagai pembalasan dari peperangan yang sebelumnya yang mereka kalah. Kemudian ada kesempatan untuk mengumpulkan sekutu, pengen menghancurkan kaum muslimin di Madinah waktu itu. Dan jumlahnya kaum sekutu itu 3 atau 4 kali lebih besar dari kaum muslimin. Ya. Jadi diriwayatkan bahwa kaum muslimin yang ada di kota Madinah saat itu ya sekitar 1000, tetapi kaum sekutu yang pengen menghancurkan itu lebih 300 maksudnya, ya. 300 kaum muslimin waktu itu. Kemudian yang kaum sekutu yang dikumpulkan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya waktu itu sampai 1000 dan akan menghancurkan kaum muslimin yang hanya ada 300. Nah, 300 itu ya sak kampung itu isinya piro? Ya sekitar 300 nggih. Ya mungkin sak RW 300 ya sedikit dah. Kemudian digabung oleh 1000. Nah, kemudian menghadapi seperti itu Salman Al-Farisi yang beliau sudah masuk Islam itu memberikan solusi bagaimana menghadapi seperti ini. Kita ada di sini, ya kita buat saja parit. Paritnya itu ya mengelilingi kota Madinah waktu itu. Kemudian dengan parit itu ternyata mereka ketika menyusuri pengen mendatangi kaum muslimin itu tidak bisa. Meskipun demikian ada satu orang yang dari golongan mereka yang bisa masuk, tetapi kemudian dengan kepiawaian Ali, ya Ali ternyata kemudian berhadapan dan kalah dengan Ali ini. Ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perang Khandaq itu mereka berjuang bersama semata-mata karena Allah dan mengikuti perintahnya, ya, bukan karena kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, melihat banyaknya kaum ya yang bersekutu pengen menghancurkan 1 banding 3 atau 300 banding 1000, berarti 3 atau lebih nggih. Nah itu yus nek zaman demokrasi mesti arek melu sing besar, ya. Mesti akan ikut yang besar, ya, kalau kepentingan pribadi. Tetapi ini hanya karena kepentingan Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kaum muslimin waktu itu kepada Allah bahwa apa yang dijanjikan Allah itu akan benar terjadi, ya. Maka seluruh harta, jiwa, raga mereka diserahkan untuk kepentingan perjuangan itu. Mereka berjuang dengan penuh kesabaran, ketabahan, ya, dalam perjuangan membuat parit itu tidak seperti yang ada kita membuat parit di Indonesia, di Jawa khususnya, yang tanahnya empuk, ya. Sejauh kita melihat perjalanan dari Madinah Makkah itu batu semua, gitu. Ini arek nggawe parit bagaimana alat-alat waktu itu dengan kondisi seperti itu, maka bisa kita bayangkan, ya,
kalau kita menggali tanah yang ada kerikil-kerikilnya saja sudah sulit. Itu kerikil-kerikil yang bisa tembus, apalagi batu, bagaimana ya, jogeli dan sebagainya itu. Sampai kemudian kita pernah mendengar tentang kisah kesulitan membuat parit itu, sampai kemudian kelaparan dan sebagainya, sampai Rasulullah itu memasukkan batu-batuan di sabuknya, ya, diikat perutnya itu karena perjuangan yang besar. Sampai kemudian ada batu yang tidak bisa dipecahkan, dan ternyata mukjizat Allah Subhanahu wa taala ketika itu diberitahukan pada Rasulullah dengan izin Allah itu bisa menghancurkan batu itu, dan kemudian parit itu bisa terbentuk. Ini karena semata-mata yakin mereka berjuang seperti itu, ya, dengan penuh ketabahan dan kesabaran, ya. Mereka yakin bahwa semakin besar bahaya yang mengancam, ya, semakin kuat pula imannya. Ya, mereka melihat keadaan jumlah kaum sekutu yang banyak itu justru tidak menyurutkan keimanan, justru menambah keimanan, ya. Yang dicari dari mereka itu bukan kemudian keenakan, ya, enak-enak, ya. Kalau mungkin hidup mulia, ya, tetapi kalau dalam mencari kehidupan yang mulia itu enggak mampu mereka memilih kemudian mati syahid. Bahkan sebagian dari mereka itu ada yang lebih memilih mati syahid daripada kemudian hidup, ya. Ya, karena apa? Karena keyakinan, buah dari keyakinan. Maka mereka lebih mementingkan tentang kehidupan akhirat. Itulah kemudian mereka hanya semata-mata bertawakal. Mereka berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Berupa apa? Ya berupa ujian dan cobaan. Mereka akan yakin pada kemenangan yang akan dijemput di kemudian. Oleh karena itu kita harus sabar dan tabah dalam menghadapinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita ambil hikmahnya, ya, bahwa semakin kita yakin kepada Allah, maka semakin bertawakalnya kita kepada Allah itu semakin tinggi. Mengapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Ya karena kita yakin bahwa Allah telah menjanjikan untuk kita kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Ya, jadi mereka itu benar-benar yakin akan mendapatkan kemenangan baik untuk urusan dunia itu, apalagi nanti yang akan dijemput nanti di akhirat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, ya, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kelaparan, ya, kemelaratan, penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi mereka yakin, tapi kapan akan datangnya? Itu karena mereka dengan cobaan itu tidak pendek waktunya, ya, tidak ringan ujiannya, sehingga mereka sampai kemudian menunggu waktu yang lama dengan kondisi kepayahan, penderitaan, sehingga secara kemanusiaannya mereka itu sangat mengharapkan kapan kok belum datang-datang, tetapi yakin akan datang, ya.
Sehingga ucapan itu bukan ucapan mengeluh, tetapi ucapan pengharapan. Kapan ini akan datang? Tapi yakin akan datang pertolongan Allah itu. Hanya kapan yang tepat? Ya. Maka kita benar-benar menanamkan keyakinan bahwa Allah yakin akan menolong kita meskipun saat ini belum, ya. Dengan berbagai macam kondisi orang, ya, pasti akan datang cobaan itu. Dan cobaan itu kalau dibandingkan dengan cobaan orang-orang yang terdahulu itu sangat jauh besarnya. Allah dengan segala hikmahnya mengetahui seberapa derajat keimanan seseorang. Maka kemudian Allah memberikan cobaan itu adalah sesuai dengan ukuran takarannya. Maka jangan kita keburu-buru pengen mendapatkan penyelesaian, pengen mendapatkan pertolongan, jangan terburu-buru, ya. Belum saatnya, tapi akan datang saatnya pertolongan Allah itu. Ya, Allah berjanji inna nasrallahi qarib, ya. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, dekat, maka jangan putus asa. Dekatnya itu adalah sesuai dengan hikmahnya. Dekatnya bukan ukuran waktu oleh manusia, tetapi ukuran ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan yang tepat itu Allah yang tahu, ya. Bisa jadi kemudian karena akan diberikan, ya, kalau mungkin kok ora teko-teko pertolongan yang dijanjikan itu, karena mungkin bagi kita masih kecenderungan kepada urusan-urusan yang sifatnya fana, yaitu kenikmatan dunia. Padahal di samping keduniaan yang sangat terbatas, yang sangat fana itu, nanti ada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kemudian lebih langgeng, yang tingkatannya lebih jauh. Maka kemudian Allah akan memberikan itu insya Allah pada orang-orang yang kemudian sangat berpengharapan. Iki tekan ya ini kok ya urung teko pertolongan Allah. Yakinnya, tapi maka ini kita butuh keyakinan, ya, keyakinan bahwa Allah nanti akan menolongnya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan, ya, hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji, ya. Jadi jangan keburu kemudian kita mengatakan aku ke wis iman, no, salat ya wis salat, ndonga kok wis ndonga, kok njo kurang apa, nah, kok ya ora datang pertolongan Allah itu kapan, ya. Ujian, yang namanya ujian itu kita tidak bisa karena ujian itu datang dari Allah, tidak datang dari yang selevel yaitu ujian dari manusia, ya. Maka Allah mengetahui, ya, kapan ujian itu akan berakhir, seberapa tingkatan yang kemudian diberikan. Mungkin saiki abot kok isih ditaboti, karena Allah yakin pasti akan mampu dan akan kuat, ya, dan akan sabar. Maka itu butuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bagi orang-orang yang beriman, keyakinan ini perlu kemudian untuk ditanamkan. Jangan sampai kemudian kita keburu putus asa. Kalau belum datang pertolongan Allah itu, Allah ada keyakinan bahwa Allah akan menambah keimanan kita, mengangkat derajat lebih tinggi dari derajat yang saat ini. Ya, kalau misalnya dengan diuji dengan angka 5, kita sudah cukup sampai 5 saja, berarti katakanlah dalam bahasa kita itu berarti nanti ganjarannya ya selevel dengan ujiannya itu. Kok ming tekan 5 kita berhasilnya, maka nanti pahalane yo nanggon angka 5 itu.
Tetapi kok tambah terus, maka akan keyakinan insya Allah ada harapan ya. Berarti Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi. Ya, dikisahkan bahwa nanti di akhirat itu orang itu akan melihat derajat orang-orang yang mendapat ahli musibah itu sampai derajatnya sangat tinggi dan kemudian pada ndangak melihat derajatnya itu. Padha dene wong iman, padha dene nang swarga, tetapi yang mendapatkan musibah lebih besar itu nanti derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau kita mengandalkan sholat kita, seberapa banyak sholat kita yang kita lakukan, seberapa khusyuk, seberapa istiqomahnya kita menjaga sholat malam, seberapa istiqomahnya kita menjaga sholat duha. Naiknya mungkin ya sedikit ya derajatnya itu. Kalau mengandalkan bacaan Al-Quran kita ya mungkin kita ya sekedar membaca tanpa kemudian memahami makna, kemudian menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk kehidupan. Maka mungkin bacaan kita ada nilainya tetapi sedikit, menaikkan derajatnya sedikit. Tetapi Allah menghendaki seseorang itu barangkali akan diberikan derajat yang lebih tinggi dengan kondisi sholat yang seperti itu, ya, membaca Al-Quran yang seperti itu, infak yang seperti itu, mungkin belum sampai kepada derajat tinggi, maka Allah berikan musibah. Maka keyakinan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan dengan takdirnya itu akan membuahkan sebuah tawakal, kesabaran, ya. Maka mari ya, bahwa seseorang pasti akan mendapatkan ujian. Allah di dalam surat Al-Ankabut ini berfirman, asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira bahwa cukup hanya dengan mengatakan aku ini telah beriman tanpa akan diuji? Pasti akan diuji. Keimanannya itu pasti akan diuji. Maka kemudian muga-muga ya ora diuji sing abot-abot. Nah, justru kemudian semakin berat ujiannya itu semakin besar derajat pahalanya nanti. Hanya kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan kita kesabaran, istiqomah di dalam agamanya. Tetapi jangan kemudian kita minta, ya Allah ujilah aku dengan yang lebih berat. Enggak boleh. Doa kita ya kita semoga diberikan kebaikan untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Adapun kebaik di antara urusan dunia, kebaikannya adalah kemudian ketika Allah memberikan ujian di urusan dunia, itu kita diberikan kesabaran hati yang istiqomah di dalam syariatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan ya oleh Ibnu Katsir bahwa ketika peristiwa penggalian parit ya, penggalian parit pada perang Khandaq ya, itu Rasulullah menyampaikan kabar kepada para sahabat bahwa ya di kemudian hari ya besok kerajaan Persia dan Romawi itu akan takluk ya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, ini adalah kabar yang sangat bagus, kabar yang sangat besar ya. Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi yang sangat terkenal waktu itu adalah dua kerajaan besar ya, di mana kaum muslimin baru sekitar 300 di Madinah. Membayangkan kerajaan Persia dan Romawi yang gaungnya sudah sampai kemana-mana, kok akan takluk di bawah kaum muslimin, itu adalah sebuah kabar yang sangat memberikan motivasi. Ya, mendengar kabar itu tentu kemudian kaum muslimin yang yakin dan percaya akan kemudian bersemangat bahwa janji Allah dan Rasulnya itu benar adanya. Maka ujian ini pasti akan datang ya sebagai pendahuluan dari
kemenangan yang di kemudian hari akan diraih oleh kaum muslimin. Maka mereka mengatakan benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian di kemudian hari ternyata meluaslah agama Islam itu ke seluruh penjuru dunia. Sampai kemudian sampai ke kita di Indonesia ini. Ya perjalanannya seko Arab tekan kene nggo pesawat wae 11 jam, 12 jam toh. Nah, apalagi waktu itu dengan kendaraan yang hanya mungkin makhluk hidup kaya unta kuda, iso kemudian ada sampai yang sahabat ya yang sampai ke Indonesia, wallahu alam ya prosesnya seperti apa sehingga kemudian tersebarlah Islam itu di penjuru dunia dan nyata ya Persia dan Romawi itu takluk di bawah kaum muslimin. Ini adalah buah dari takwa ya. Buah dari takwa yang kemudian menumbuhkan sikap sabar dan bertawakal kepada Allah di dalam perjuangan. Maka tawakal itu adalah buah dari keyakinan. Karena orang itu melihat ya seakan-akan melihat, bukan melihat dengan pandangan mata tetapi dengan ilmunya, dengan keimanannya bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar adanya. Ketika Allah mengatakan tentang surga, kemudian ciri-cirinya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai disediakan bagi orang yang bertakwa, maka bagi orang yang beriman yakin ya bahwa apa yang dikabarkan Allah itu benar adanya. Maka kemudian manusia bersungguh-sungguh untuk bagaimana usahanya agar menjadi takwa, sehingga bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariatnya, mempelajari agamanya, agar kemudian semakin banyak dia bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan juga semakin banyak dia bisa meninggalkan larangan-larangannya. Maka mari ya kita senantiasa bersemangat ya di dalam kita mempelajari Islam ini, dan juga tentu saja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita hati yang istiqomah ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.